Tahan Pak, tahan. Tahan Pak, tahan Pak. Pak, jabat tangan Pak, cepat jabat tangan Pak. Lihat sini Pak, lihat kamera. Lihat sini Pak. Pak, ada lagi sini Pak. Pak, sini Pak. Pak, Ini Pak. Mas Budiman, Mas Budiman. Mas Dadah dulu, dadah. Ya, lagi tahan. Ya. Saya itu termasuk orang yang senang mengamati politik. Bukan karena saya suka politik praktis. Tapi karena politik itu tentang karakter manusia. Dan dari macam-macam karakter itulah pandangan saya menjadi kaya dalam menganalisa langkah-langkah mereka. Ini mirip seperti membuat sebuah film dan kebetulan film-film yang akan saya bikin nanti selalu bicara tentang karakter. Pilpres 2024 ini unik. Strategi keras dalam pilpres-pilpres sebelumnya sudah tidak lagi dimainkan. Kita ingat Pilpres tahun 2014, apalagi yang tahun 2019 itu begitu keras karena terjadi pembelahan massa antara kaum agama fundamentalis dengan kaum nasionalis. Lawan politik sekarang pakai strategi mendekat, merangkul, membelah dan menghancurkan. 2 kali kekalahan dalam politik pasca Presiden SBY membuat lawan politik sekarang haruslah mengubah strategi berhadapan dengan strategi kuda Troya, memasukkan virus ke aliran darah musuhnya. Sesudah berhasil masuk ke dalam rumah musuhnya, lawan politik akan memainkan strategi merangkul. Maka dirangkullah simbol musuhnya dan melakukan klaim bahkan propaganda supaya orang percaya bahwa dirinya adalah simbol yang sama dengan musuhnya. Ketika sudah masuk ke sini sebenarnya situasi sudah berbahaya. Sesudah berhasil mendapatkan kepercayaan pendukung lawan, musuh ini langsung melakukan strategi memecah belah di elit. Elit-elit lawan politik dirangkul satu persatu dengan bahasa kampanye yang halus, yaitu persatuan. Siapa sih yang gak bisa menolak persatuan? Semua pasti ingin. Dan siapapun yang menolak pasti dihujat. Inilah strategi halus yang menjadi benteng supaya penyusupan di dalam itu tidak kelihatan. Dan sesudah elitnya terpecah, saatnya memecah para pendukungnya. Para pendukung itu dibagi 2 ya, pendukung emosional dan pendukung rasional. Pendukung emosional biasanya gampang banget diajak karena mereka memang menentukan atau memilih sesuatu berdasarkan rasa suka dan tidak suka kepada personal, bukan berdasarkan rekam jejaknya seseorang. Ketika ada momen seperti kejadian Piala Dunia usia 20 dan juga propaganda bahwa lawan politik adalah teman yang baik, maka pelan-pelan pendukung emosional itu tertarik keluar barisan. Ini strategi yang canggih memang dan sudah dirancang sejak lama. Saya harus angkat topi buat perancang strategi dari tim Prabowo yang sudah mengamati situasi, memanfaatkannya dan menggunakannya untuk memenangkan perang. Tokoh-tokoh yang dulu berseberangan di pihak lawan dirangkul dan dikampanyekan seolah-olah itu bagian dari strategi Presiden Jokowi. Sehingga pendukung emosional pelan-pelan menyeberang ke kelompok yang dulu pernah mereka lawan. Dan salah satu yang diributkan banyak orang kemarin adalah pertemuan Budiman Sujatmiko dengan Prabowo. Dalam logika para pendukung Jokowi, Budiman Sujatmiko adalah orang yang paling terakhir meninggalkan kapal kalau perahunya tenggelam karena diserbu Prabowo. Budiman dulu adalah simbol perlawanan terhadap Orde Baru, terhadap Prabowo. Karena dia adalah bagian dari orde yang dulu mati-matian dilawan oleh Budiman. Dan bahkan banyak teman-teman Budiman yang tewas diculik. Nah, ketika Budiman akhirnya memuji-puji Prabowo, banyak yang jengah dan bertanya-tanya, apakah memang Budiman Sujatmiko sudah seberubah itu? Kemungkinan besar sih iya.
Budiman memang sudah mengubah strateginya dari pilpres terdahulu yang keras menentang Prabowo menjadi lebih lunak. Kita semua tahulah kalau Budiman punya proyek Bukit Algoritma di Sukabumi yang nilai proyeknya sampai 18 triliun rupiah dan mandek sampai sekarang. Bukit Algoritma itu adalah masa depannya Budiman Sujatmiko. Dan kelihatannya dia juga tidak dapat support apapun dari pemerintahan Jokowi. Juga dari partainya PDI Perjuangan. Jadi buat saya, manusiawi sekali kalau Budiman sekarang mencoba menggantungkan harapannya ke Prabowo. Yang sudah pasti akan menjanjikan apa saja untuk memenangkan pilpres ini. Meski belum tentu akan dia laksanakan. Yang penting menang dulu. Tapi itu pemikiran saya, meski siapa tahu berbeda. Bahwa Budiman melakukan serangan balik ke dalam jantung pertahanan Prabowo dengan strategi Sun Tzu. Dekat pada kawanmu, tapi lebih dekatlah pada musuhmu. Ini strategi canggih dan butuh kesabaran dalam melakukannya. Dan saya terus terang ragu Budiman dalam hal ini bisa secanggih itu. Ada juga pemikiran kalau Budiman punya masalah dengan Ganjar Pranowo dan tidak setuju dengan pencalonannya Ganjar. Seperti halnya Effendi Simbolon yang tidak mau tunduk ke Ganjar karena di PDI Perjuangan Ganjar itu siapa sih? Dia bukan siapa-siapa. Kalau Mbak Puan kemarin yang maju menjadi presiden sih oke-oke saja. Jadi sampai sini pembelahan yang dilakukan oleh tim Prabowo itu sudah berhasil. Elit pendukung Jokowi di periode lalu sudah terbelah. Pendukung Jokowi juga terbelah. Sedangkan para pendukung Prabowo yang garis keras yang dulu itu sengaja disuruh tiarap seperti Rizik Syihab, kelompok 212 supaya tidak terlihat bahwa mereka Prabowo dan kelompok garis keras itu masih berteman akrab. Pendukung agama fundamentalis ini sebenarnya tidak ke Anies Baswedan. Mereka masih tetap ada di barisan Prabowo, hanya memang belum disuruh untuk menampakkan dirinya. Sesudah elit-elit di sekitar Jokowi ini dirangkul, strategi terakhir adalah bagaimana merangkul Jokowi dan memanfaatkannya untuk meraih kekuasaan. Hanya Jokowi itu memang lebih pintar. Dia masih terlihat seperti main dua kaki supaya tidak dianggap musuh yang harus dilawan. Dirangkulnya Prabowo bukan karena Jokowi mendukungnya, tapi untuk lebih jelas melihat siapa Prabowo itu sebenarnya. Politik itu memang asik. Penuh strategi, penuh intrik, dan penuh wajah-wajah yang licik. Mungkin kelak saya akan bikin film tentang politik ini. Sekarang ini lebih enak mengamati sambil seruput secangkir kopi. Gaspol.